tahun 5783 itu bergantung daripada tahun 8782. Ya. Sebetulnya arti sabat itu berdiam diri. Ya. Pengertian dari berdiam diri artinya sebagai usaha rela untuk berpantang berbicara sementara waktu supaya dapat mencari sesuatu tujuan rohani. Kalau yang selama ini terlalu banyak omong, itu tahun 5782 itu kenapa COVID ada di muka bumi ini. Tujuan Tuhan itu sebetulnya untuk tahun 5783 ini. Sekali lagi arti berdiam diri sebagai usaha kita rela untuk berpantang berbicara sementara waktu supaya dapat mencapai suatu tujuan rohani. Baik tujuan membaca firman Tuhan, menulis, ini yang penting saudara, merenungi, ya, sekali lagi untuk membaca, menulis, merenungi, berdoa dan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tahun 5782 dalam COVID. Sampai gereja kan ditutup, ya, tetapi puji Tuhan gereja ini tidak berhenti meskipun dibatasi jumlah daripada jemaat. Tetapi kalau Anda dialihkan oleh karena Anda merasa waduh COVID, semua warung ditutup begini begitu dan lain sebagainya, iblis membelokkan. Perhatikan ya, Anda rela. Ya. Kenapa saya relakan diri saya sampai jam 3 pagi? Saya rela. Itu tergantung dari saya loh. Tergantung dari Ina Mitra. Jangan mau bilang, oh saya saat dulu kami besok. Bukan itu yang penting. Bukan itu. Ya. Kan Tuhan itu sebetulnya tahu, ya, kita rela untuk dikoreksi. Dengar ya tadi, mencapai suatu tujuan rohani. Ya, baca, kemudian menulis. Ya, bukan hanya pada waktu saya khotbah di tempat ini membawakan beberapa pesan Tuhan di dalam gereja ini, tetapi baca, renungi. Kalau perlu kasih jurnal rohani dalam pribadimu. Ya, kadang-kadang bersama dengan istri, kadang sendiri. Di dalam kehidupan kita setiap hari meluangkan waktu untuk berdiam diri bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan disiplin dan usaha keras untuk dapat melakukannya. Perhatikan, disiplin dan tidak usah menggembar-gemborkan sama orang. Nggak usah, yang tahu itu Tuhan kok. Hanya Tuhan dan setan. Tahu, Roh Kudus dan setan. Apa betul? Yang tahu itu kan hanya itu, hanya dua kok dalam kehidupan. Nggak ada yang lebih tahu. Dan kelihatan dari buahnya sebetulnya. Tentu ada perubahan. Tentu ada perubahan. Mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk berdiam diri bersama Tuhan? Kenapa ada hari Sabat? Yang pertama, buka Matius pasal 14 ayat 23. Ini yang pertama. Jadi tahun 5783 engkau menuai hasilnya pada tahun 5783 engkau menuai perbuatan pada tahun 5782.
Jadi kalau terlalu banyak Anda membuang waktu, memang iblis sengaja membelokkan saudaraku. Ya. Tadi Dinamita berkata dia up and down. Yang pertama Matius 14 ayat 23 dia berkata begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau Anda mau lihat juga di dalam Injil Markus juga ada ini hal yang serupa. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang pertama, kita ini mengikuti teladan Kristus. Dikatakan di sini, ia pergi ke bukit berdoa seorang diri. Di situ kejujuran dibuka. Makanya kalau Anda lihat pengajaran saya beberapa minggu yang lalu mengenai berdoa, itu tidak sembarang berdoa. Dikatakan oleh Daud begini, 141, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini rahasianya si Daud. Dan sebetulnya ini adalah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini waktu kita sendirian berdua dengan Tuhan, buka-bukaan, Tuhan, aku berdosa hari ini. Akui kalau kamu sudah marah, sudah mendendam, clear, very clear. Tapi perhatikan, begitu Anda berniat begini, iblis mulai menghantam Anda, apalagi kalau tengah malam. Yang datang apa? Ngantuk. Begitu malam, saya mau jam 12, saya ke kamar mandi, saya cuci muka, kaki saya rendam di baskom, di air dingin. Karena waktu saya kuliah saya lakukan ini, saudaraku. Saya belajar dari Nehemia. Dia pakai dasi, dia duduk, terus baskom di bawah. Kenapa? Karena Raudei inamu dengan ukuduk berukafu-kafu. Dan dia memang waktu itu dia jurusannya, dia ikip jurusan hukum, civic hukum, bukan fakultas hukum, ikip jurusan civic hukum. Dari dia saya belajar ini. Di ini ya bawa sekolah sengaja salatinya itu dinginnya, terus dan dia pakai dasi. Artinya kalau dia tergeletakkan pakaian bagus. Nah, itu rahasianya, dan dia berhasil menjadi kumlaut. No masa habaruti wimor tafaki letahormati soal sumutu baharuta kalau mengadro. Itu sekali lagi di dalam Markus dia berkata, pagi-pagi benar, waktu hari kapan masih gelap, Yesus bangun pergi ke luar, ia ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Anda lakukan nggak? Apa yang banyak tidur? Saya pernah di waktu menjadi full timer, jam 2 sampai jam 4 saya sendiri di menara doa. Ada yang ngintip saya berdoa di situ. Tentu ada inisiatif Tuhan yang dia kasih tahu sama saya, dan dia menegur saya. Tidak menjamin kalau ada orang yang dijadwal,
Apalagi kalau nggak datang, udah berjanji mau datang tapi nggak datang, nah itu namanya dusta kan? Itu kan dosa. Ya, saya mau tegur lagi yang begitu-begitu. Tapi apakah memang sungguh-sungguh dapat sesuatu? Apa yang Tuhan perlihatkan? Apa pesan Tuhan dari firman mana? Bagikan dong. Ini. Jadi yang pertama kita meneladani Kristus. Itu tanggung sabat itu. Makanya dikatakan di dalam pada tahun ini pembalasannya adil. Ya, nyawa bakal tak tujuh buhur tak. Ya. Da ini mate ita na lemor ita ba ziba dulu. Ya udah na tua. Na sesuatu baru saya lalu masih ada modern tadi itu. Nah ini masih orang tua habis full membago. Kalau enggak ini asik. Ya, asik. Saya buka ini bukan lihat yang aneh-aneh, tapi mendengar beberapa khotbah-khotbah Tuhan. Saya di tempat tidur saya ambil ini. Kemarin saya bilang saya cerita. Kamu tahu tulisan ini? Tahu Pak? Ya, tulisan saya tulisan dokter. Ya, saya dapat. Saya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan ada yang ada di tempat ini sering begitu seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Ini loh ini. Itu yang dilakukan Yesus. Coba ulang pelan-pelan. Alinea pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Berdiri tegak di tempat yang tinggi. Terus? Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Apa yang difirmankannya kepadaku? Kalau dia Yesi, kepadaku Yesi Tuhan anakmu. Terus? Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Apa jawabmu terhadap doaku Tuhan? Makanya Daud berkata, jawab doaku, dengarkan jeritanku. Yang kedua, untuk mendengar suara Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia kalau bertemu dengan Tuhan. Dalam kitab Habakuk pasal 1 ini dituliskan. Ya, perhatikannya. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Karenanya meminta-minta saja, ya pribadimu dulu deh, baru bisa berdoa bagi bangsa dan suku ini. Ya, aku menantikan apa jawab. Mengadu seperti seseorang mengadu kepada polisi, mengadu kepada ini. Ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 191 tadi. Ya, aku dikatakannya di dalam ayat ini, aku mau meninjau dan menantikan. Menanti itu adalah sesuatu yang dibutuhkan waktu tersendiri, kerelaan, dan jangan bukan bahasa roh, maaf ya, bukan bala. Ini rahasianya loh. Jadi 5782 ini kenapa di tahun Sabat, menantikan jawaban Tuhan atas pengaduan. Apa pengaduanmu di tahun 5782? Dalam COVID apa pengaduanmu? Yang tahu itu kan hanya saya dan saudara. Ya, hanya saya dan saudara. Pengaduan saya setiap malam Tuhan yang lebih tahu daripada saudara. Ya.
Itu. Ini yang kedua, ini penting untuk mendengarkan apa? Suara Tuhan secara audible. Kadang-kadang Tuhan itu melalui apa? Kadang melalui firman Tuhan, kadang secara audible, yaitu apa? Voice, suara. Roh Kudus berbicara. Ada nggak itu masuk dalam telinga? Sebab Anda rela dulu berdiri di tempat pengintaian. Nggak gampang loh. Mau dipakai Tuhan lebih dahsyat, mau mempunyai pewahyuan yang lebih dalam, ya, Anda mesti ada yang pertama, contohnya Tuhan Yesus. Yang kedua, ini prinsip yang kedua ini penting. Kenapa berdiam diri? Jadi tahun 5783 dapat pembalasan yang adil. Sudah tahu saya terlalu mengintai setiap malam kepada jemaat ini, apalagi orang-orang yang lambung itu, yang keras kepala gitu. Saya sedih. FA yang suam-suam kuku, hamba-hamba Tuhan yang suam-suam kuku. Saya sedih. Saya mengadu kepada Tuhan, ya. Yang pertama, meneladani Tuhan. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, sebagai ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Ekspresi berdiam diri lagi hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sebagai ekspresi, tahu ekspresi? Ekspresi itu keluar dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dan banyak orang di sini yang letaknya manipulasi, seolah-olah dia berekspresi ketemu Tuhan. Saya ingat anak rohani saya, si Rita, si Yudin, dia menjadi seorang WL dalam English. Dia bilang, papi, kalau saya melihat jemaat nangis, saya lebih nangis lagi. Dan apabila saya lihat jemaat tidak nangis melalui penyembahan saya merasa tertuduh, berarti saya nggak beres. Bayangin, saya udah ajar mereka tahun 98 sampai 99. Dan saya mau mengajar mereka keras sama seperti di sini. Nah, yang ketiga tadi apa? Ya, yang keempat, sebagai ekspresi iman kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga tadi, di dalam hal penyembahan saudara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Makanya ada waktu sela di dalam penyembahan. Ya, makanya saya keras sekali kepada Werobosim, leader dan tim, untuk dapat mendengar suara Tuhan pada poin yang kedua tadi. Saling menghubungkan ini sebetulnya. Nanti Anda pelajari kembali di buku. Di mana pemazmur berkata begini. Mazmur 62 ayat 2. Saudara catat saja, saya baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu si Daud. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini di tahun Sabat, sebagai ekspresi iman saudara, seperti yang dikatakan pemazmur. Ini perhatikan ya, dari yang 1, 2, 3 sampai 4 ini saling berkaitan. Colong koreksi diri kita masing-masing. Ya, yang kelima ada 2 poin lagi, saya lebih cepat. Ya,
mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Dikatakan Mazmur 3 ayat 24 dan 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, perhatikan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang kelima, mencari keselamatan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan uangmu. Saling berkaitan ini, ya. Kalau tadi ekspresi iman, ekspresi di dalam pujian penyembahan, sekarang yang kelima itu apa, saudara? Ya, untuk mencari keselamatan, salvation. Ini, nah, yang berikut, mencari keselamatan dan pertolongan. Kalau tadi yang di atas ekspresi iman, yang kelima mencari keselamatan dan pertolongan Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 24 dan 25, catat saja ayatnya. Dia berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa? Perhatikan, garis bawah, diam. Catat saja, saya tidak sempat. Ya, Ratapan 3, mencari keselamatan adalah baik bagi orang berharap kepada. Jangan berharap kepada manusia, terkutuklah orang berharap kepada manusia. Dan diberkatilah orang berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan Tuhan itu baik, hanya orang berharap kepadanya. Bagi jiwa, nah ini jiwa, adalah baik menanti dengan diam. Jangan banyak omong, jangan banyak ngoceh. Kemudian keenam, untuk memulihkan kekuatan jasmani dan rohani saudara yang lelah pada hari ini. Kenapa kadang-kadang Anda malas dengan memakai banyak macam alasan? Ini untuk memulihkan kekuatan jasmani. Anda udah capek kerja hari ini dalam sekuler dan rohani. Dikatakan dalam sabda Tuhan Markus 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini perkataan Yesus. Artinya bersaat teduh. Tapi jangan terlalu banyak tidurnya ya. Ya. Lebih ada zakudu ketari muruk. Ya. Ini sekali lagi, mencari keselamatan dan pertolongan Tuhan adalah baik. Tadi dikatakan Ratapan, sekarang memulihkan kekuatan. Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, mari kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini jadi yang keenam ini penting, memulihkan kekuatan jasmanimu, karena tubuh kita ini kan terbatas ya. Apalagi kalau kita ada satu benih, ya, benih sakit, penyakit. Nah, kadang-kadang iblis pakai itu ditungganginya. Nawi kena tahu. Nah, nawi laban dia tuh fasilitas dua. Betul kan? Nggak ada di sini ya. Ini yang terakhir, untuk belajar mengontrol diri. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 26, saya akan tutup. Untuk belajar mengontrol diri. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka
maka sia-sialah ibadahnya. Itu tahun Sabat sebelum tahun Prigimel. Dalam bahasa Yunaninya Pnetaal Pulsif. Tuhan memberkati. Mari review hidupmu masing-masing.